Oke. Oke. Oke, Opa. Anugerah hidup kekal ini dapat diterima dengan iman. Iman seperti kunci untuk membuka pintu surga. Seandainya Anda bepergian, tentu mengunci semua pintu dan membawa serangkaian kunci, bukan? Nah, terus kan kalau kita ingin kembali kan, pasti kan kita kan bawa semua kunci, tapi kan semua kunci itu kan nggak bisa untuk membuka pintu depan kan, Opa. Nah, terus pastinya kan cuman hanya satu kunci saja kan. Nah, itu juga demikian dengan pintu surga. Hanya ada satu kunci yang benar, yaitu iman yang menyelamatkan. Dan kunci-kunci lain adalah iman yang tidak menyelamatkan. Sedangkan untuk iman yang tidak menyelamatkan yaitu iman yang melompat ke dalam kegelapan. Maksudnya kita percaya tetapi tidak tahu siapa yang kita percayai. Misalnya kita berada di tempat gelap nih kan, terus nggak tahu situasi sekeliling, terus kita kemudian mendengar suara yang menyuruh kita untuk lompat. Jika kita melompat, bukankah itu tindakan yang konyol? Seperti itulah iman yang melompat dalam gelap. Hanya ikut-ikutan saja. Misalnya ikut ibadah, ikut berdoa, dan melakukan kegiatan rohani, tetapi tidak mengerti maksudnya. Iman yang berdasarkan akal saja. Tentu tentang iman yang berdasarkan akal saja, tahu tentang Yesus dan setuju bahwa Yesus adalah juru selamat. Tetapi tidak mengandalkan Yesus untuk keselamatannya, sama seperti kita tahu kita tahu tentang Presiden Indonesia. Kita tahu keluarganya, kesukaannya, dan sebagainya. Tetapi apakah dia menerima jika kita pergi ke istana presiden? Tentu tidak, karena kita tidak mempunyai relasasi. Iman sementara sudah mengandalkan Yesus, tapi hanya untuk hal-hal yang sementara, seperti keuangan, terus kesehatan, masa depan, dan kebutuhan duniawi lainnya. Ini memang baik, tetapi tidak menyelamatkan, karena untuk mendapatkan hidup kekal atau masuk surga masih mengandalkan usaha dan kebaikan sendiri. Iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Baiklah, di sini aku mau ngejelasinnya dalam sebuah cerita nih. Ada seseorang bernama Blondin yang akan menyeberangi air terjun Niagara dengan berjalan di atas tali baja. Ia berhasil menyeberang tanpa membawa beban. Bahkan ia juga berhasil menyeberang dengan mendorong kereta bermuatan pasir. Kemudian manajernya bertanya kepada penonton, apakah penonton percaya Blondin bisa menyeberangkan seseorang di dalam kereta dorongnya? Semua penonton berkata, percaya. Tapi tidak ada satu orang pun yang bersedia naik ke atas kereta itu. Saya percaya, saya mau, teriak seorang anak yang mempercayakan dirinya kepada Blondin. Demikian juga iman yang menyelamatkan. Bukan hanya mengaku percaya di mulut atau persetujuan secara akal, tetapi mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, terus ada ilustrasi lain lagi nih Kak. Ilustrasinya tuh ilustrasi kapal. Seandainya kan kita melaut dengan sebuah perahu kecil di tengah laut, tiba-tiba terjadi sebuah badai yang dahsyat banget, dan perahu kita tuh hampir pecah dan hampir tenggelam.
untuk menyelamatkan diri kita, kita hanya mengandalkan sepotong kayu. Tentu saja kayu ini tidak bisa diandalkan seterusnya, bukan? Nah, kita telah sangat lelah dan hampir tenggelam. Dalam keputusasaan kita, datanglah sebuah kapal. Kapten kapal mengulurkan tangannya untuk menolong. Apakah yang akan kita lakukan agar selamat? Tentu saja melepaskan sepotong kayu yang kita andalkan dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada sang kapten kapal itu. Demikian juga kita manusia tenggelam dalam lautan dosa. Selama ini kita mengandalkan papan, yaitu perbuatan baik, ibadah, dan sebagainya. Tetapi Yesus sebagai juru selamat mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan kita. Untuk selamat, tentunya kita harus melepaskan apa yang kita andalkan selama ini dan mengandalkan Yesus saja untuk keselamatan kita. Nah, terus ada satu ilustrasi lagi nih, Kak. Ilustrasinya tuh tentang benang. Tentang tali benang. Tentang tali dan benang. Ya itu. Seandainya kita terperosok ke dalam jurang yang dalamnya 10 meter. Kita tidak berdaya dan butuh pertolongan. Di atas ada orang yang hendak menolong dengan tali. Mungkinkah dengan tali yang panjangnya 5 meter ditambah dengan benang 5 meter, kita bisa naik ke atas? Tentu tidak, kan? Atau dengan tali 9 meter dan benang 1 meter pun tetap tidak akan bisa, dan itu pun mustahil. Dan pastinya benangnya bakal putus juga, kan? Nah, tali itu melambangkan karya keselamatan Yesus Kristus, dan benang itu melambangkan perbuatan baik. Seringkali orang berpikir karya keselamatan Kristus belum cukup sehingga perlu ditambah dengan perbuatan baik untuk keselamatannya. Karya keselamatan Kristus adalah sempurna sekali dan untuk selama-lamanya. Kita tidak perlu menambahkan sesuatu perbuatan baik untuk keselamatan itu. Udah, Kak. Kayaknya banyak yang kelewatan sih tadi. Wih, bagus. Lengkap banget Herlandio ya. Soalnya nyontek dikit, Kak. Oh ya, nggak apa-apa. Kan lagi di perjalanan. Dari Oma dulu deh, Oma Ruth yang komentar yuk. Dek, tadi itu bukan Niagara, tapi Niagara. Enggak kayak Niagara. Maaf Kak, itu juga lupa aku tuh aslinya tuh. Sama relasasi juga tadi ya. Relasi ya. Itu lagi. ya kak itu salah juga. Aku sadar emang tadi itu, tapi ya udahlah, tak lanjut aja, pikirku tuh kayak gitu. Walah gitu tuh. Daripada ngulang lagi nanti lupa kata selanjutnya, kan, pikirku tuh kayak gitu tadi tuh. Ya nggak apa-apa, Herlandio grogi mungkin. Tapi udah bagus tuh. Ayo Oma Esther sekarang, apa yang kurang, apa yang itu? Aduh. Dia tadi keluar membawa serangkaian sebuah kunci apa? Herlandio tadi nyebutin yang itu enggak? Yang kayak misalkan kita keluar rumah, nyebutin itu enggak tadi? Iya, yang tentang udah kunci ya? Itu kan kunci iman ya, membawa yang pertama. Kunci tadi kan? Iya. Oh ya udah. Ya udah sih. Tadi tuh kayaknya kelewatannya pas di Pokomen di anuan yang apa Sungai Niagara itu, kayaknya ada kalimat yang kelewat atau paragraf yang kelewat, aku lupa. Kok tiba-tiba pikiranku langsung ke anak itu, udah itu aja, percaya aja. Iya, aku iya, di situ kayaknya ada yang kepotong. Kayaknya aku langsung ke bagian akhirnya tadi. Amin. Makasih ya, Pak. Kalau dari Opa secara keseluruhan kamu udah tahu semua ya.
udah lancar, ilustrasinya diceritain semuanya lengkap ilustrasinya. Tapi yang iman yang melompat dalam gelap tadi itu makna rohaninya tuh kita tahu, kita percaya tapi kita tidak tahu siapa yang kita percaya gitu. Jadi makanya dia disuruh melompat tapi tetap melompat padahal nggak tahu apa yang ada di depan itu dan siapa yang nyuruh dia melompat. Itu aja sih makna rohani, tapi bagus dari Herlandio, bagus banget. Gimana Oma, Esther, Oma Ruth sudah? Oke. Oke, Opa. Makasih ya, Opa. Makasih, Oma. Makasih. Duluan ya, Septa. Hati-hati ya. Iya. Bagus banget. Anugerah hidup kekal ini dapat diterima dengan iman. Iman ibarat kunci untuk membuka pintu surga. Seandainya nih, Oma ingin pergi, dan Oma mengunci semua pintu. Dan Oma membawa kunci, serangkaian kunci. Dan ketika Oma ingin pulang kembali, tentu Oma ingin membuka pintu depan. Tentu tidak semua kunci, bukan untuk membuka pintu depan, hanya ada satu kunci saja yang membuka pintu depan. Demikian juga untuk membuka pintu surga hanya ada satu yang benar, yaitu kunci yang benar, yaitu iman yang menyelamatkan. Dan kunci-kunci yang lain adalah iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan itu ada 3. Yang pertama, iman yang melompat dalam gelap. Artinya, kita percaya, tapi kita tidak tahu apa atau siapa yang kita percayai. Misalnya, Oma pergi ke suatu tempat yang belum pernah Oma kunjungi. Dan sampai sana sangat gelap. Dan ada suara yang berkata, lompat. Dan Oma pun melompat. Itu suatu hal yang konyol, bukan? Bisa jadi di depan ada jurang. Karena banyak orang juga banyak orang percaya sekalipun dia tidak tahu. Dia hanya ikut-ikutan saja dan dia tidak mengerti. Ini tentu bukan iman yang menyelamatkan. Yang kedua, iman yang berdasarkan akal saja. Tahu siapa dan yang dipercayai dan setuju, tetapi tidak mengandalkan. Saya ingin bertanya nih, misalnya kan, Oma kenal kan seorang Pak Jokowi, Presiden Indonesia? Tentu Oma kenal. Oma tahu, Oma juga bahkan tahu siapa keluarganya, anaknya, bahkan istrinya. Nah, jika Oma ingin ke Jakarta, Oma ingin bertemu dengan Pak Jokowi, tentu tidak diterima. Kenapa? Ya karena Oma belum mengenal dan tidak memiliki relasi. Tidak memiliki relasi. Sedangkan bersama relasi sebatas tahu saja. Nah, begitu juga banyak orang yang tahu Yesus, bahkan tahu Yesus adalah juru selamat, tetapi tidak mengandalkan Yesus untuk keselamatannya. Itu pun tidak menyelamatkan. Nah, yang ketiga, iman yang sementara, tahu, setuju, dan sudah percaya, dan sudah mengandalkan Yesus, tetapi hanya untuk hal-hal yang sementara, bukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Misalnya, untuk keselamatan keuangan, kita mengandalkan Yesus. Bukan hanya itu, bahkan kalau kita ingin berpergian, kita mengandalkan Yesus. Bukankah ini hal yang baik? Tentu. Tetapi keuangan, kesehatan, itu hanyalah sementara. Kalau kita mengandalkan Yesus hanya untuk hal-hal yang sementara di dunia ini, tetapi untuk masuk surga, kita masih mengandalkan diri kita sendiri, itu juga tidak menyelamatkan. Dan iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Saya punya ilustrasi nih, saya punya cerita. Ada seorang yang bernama Blondin yang akan menyeberangi air terjun Niagara.
dengan berjalan di atas tali baja. Ia berhasil menyeberang tanpa membawa beban, dan juga bahkan dia berhasil menyeberang dengan mendorong kereta yang bermuatan pasir. Dan kemudian manajernya bertanya kepada penonton, apakah penonton percaya Blondin bisa menyeberangkan seseorang di dalam kereta dorongnya? Semua penonton berkata, percaya, percaya, percaya. Tetapi tidak ada seorang pun yang bersedia naik ke dalam kereta itu. Dan tiba-tiba ada seorang anak kecil yang berteriak. Dia berkata, saya percaya, saya mau. Kemudian Blondin membawa anak itu menyeberangi dengan selamat. Semua orang pun bertanya-tanya, siapakah dia? Ternyata dia adalah anaknya Blondin sendiri. Seperti anak itu yang mempercayakan dirinya kepada Blondin, demikian juga iman yang menyelamatkan. Berarti bukan hanya mengaku percaya di mulut atau persetujuan secara akal, tetapi mempercayakan seluruh hidup kita kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Sampai di sini cerita saya. Apakah semua ini dapat Anda pahami? Sudah ngomong apa? Wow, bagus banget. Ceritanya nggak semuanya karena diminta Kak Onge-nya salah satu cerita. Iya, itu kan tiga itu kan sebagai itu pilihan. Kita lebih mudah yang mana, kita lebih paham yang mana maknanya. Nah, kita bisa pakai salah satunya. Tiga itu tadi. Ilustrasi apa? Tali dan benang. Ilustrasi kapal. Satu lagi ilustrasi Blondin. Nah, yang boleh diceritain. Dari Oma Esther dulu. Gimana, Oma? Kalau Oma sih bagus. Dari kemarin Septa bagus sih, lancar-lancar aja. Dia bagus. Tadi bagus juga udah hampir udah sempurna. Nggak ada tambahan? Oma Ruth? Ada. Ya gimana komentarnya? Bagus. Kayaknya para anak ini malah lebih mahir daripada kita ya. Iya, betul. Lebih mahir. Jelas. Oke, dari Opa. Gimana ya? Kayaknya nggak perlu ada yang dikomentarin, tapi cuman ngasih tahu aja kalau di iman ini nih kita lebih menekankan ke itu ya ke maknanya. Makna dari iman itu apa aja? Yang pasti kan makna dari iman itu adalah itu kalimat paralel yang tadi kita tekankan di situ. Dari cerita-ceritanya itu, iman yang menyelamatkan yaitu mengenal, setuju, dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan sang pemberi, sang juru selamat gitu, memperoleh hidup yang kekal. Bagus banget, udah lengkap banget, sesuai buku banget ya. Makasih Oma, makasih Opa. Oke. Terus Oh iya, mau tanya. iya, Oma. boleh. Kalau bisa yang komitmen itu dalam minggu ini. Dalam minggu ini. Soalnya kan saya bisa nggak? Karena apa tadi soalnya? Soalnya kan nanti juga kami ada tugas baru. Iya. Disuruh untuk itu PI. Oh, boleh. Jadi kalau misalnya kebanyakan nanti numpuk di kepala sakit. Oh iya boleh. Maunya kapan? Bisanya. Untuk yang komitmen. Sabtu bisa. Mau apa? Sabtu bisa, Opa. Sabtu ini. Oh iya. Oma, Tapi nggak bisa malam soalnya Septa ada di kampung. Jadi kampung nggak ada sinyal, jadi harus naik ke bukit. Jadi kalau ke bukit itu nggak gelap. oh, Kalau bisa agak boleh. Jam berapa? Maunya jam berapa? Kalau Opa sama Oma tuh nyesuaikan kalian. jam 4-an mungkin. Jam 4 sore. Ya, 4 sore. Oh, boleh. Gimana, Oma? Oke, ya. Bisa ya. Oke, nanti kita bicarakan ini di grup ya, Septa. Nanti kan biar Herlandia juga itu waktunya, ngisiin waktunya untuk jam 4 itu. Yang pasti minggu ini kita komitmen ya. Selesai ya, Oma. Iya. Oke, itu aja. Ya. Dari Opa. Makasih Oma. Selamat. Makasih, Opa. Bagus banget kamu. Untuk minggu depan semoga lebih bagus lagi ya. Ya, amin. Oke. Terima kasih.
nanti itunya Opa share lagi linknya biar bisa lihat video ini yang kita. Nggak apa-apa. Oke. Oke. Oke, selamat malam. Makasih. Tuhan Yesus berkati. Selamat malam. Nah.